yaitu daftar akun kelurahan dan desa. Simak video kita terus ya dari awal sampai akhir. Menurut kalian apa aja sih akun yang digunakan pada daftar akun desa atau kelurahan? Kita simak slide selanjutnya. Inilah akun-akun yang digunakan pada daftar akun kelurahan dan desa. Inilah pembahasan dari akun-akun yang digunakan pada daftar akun desa atau kelurahan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan. Aset dibagi menjadi dua. Satu, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yaitu aset yang dalam periode tidak lebih dari 1 tahun. Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, piutang, dan persediaan. Aset tidak lancar meliputi tanah, peralatan, gedung, bangunan, jalanan, irigasi, dan aset tetap lainnya. Kewajiban merupakan utang dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua bagian. Satu, kewajiban jangka pendek. Dua, kewajiban jangka panjang. Pendapatan merupakan penerimaan yang akan menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah desa dan tidak perlu dikembalikan kembali oleh pemerintah desa. Pendapatan meliputi 3. 1. Pendapatan asli desa. 2. Pendapatan transfer. 3. Pendapatan lain-lain. Kekayaan bersih merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan kewajiban yang harus dipenuhi desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah desa. Belanja pemerintah desa digolongkan dalam 1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa. 2. Bidang penyelaksanaan pembangunan desa. 3. Bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban. 4. Bidang pemberdayaan masyarakat. 5. Bidang tak terduga. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas, yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terbagi menjadi 2. 1. Penerimaan pembiayaan. 2. Pengeluaran pembiayaan. Setelah membahas akun-akun tadi, kita akan membahas tentang pengkodean rekening. Kita simak video ini terus ya. Nomor 2. Pengkodean rekening akuntansi pemerintah desa. Klasifikasi pengkodean. A. Kode pendapatan. 1. Pendapatan asli desa atau PA desa terdiri dari 1. Hasil usaha. 2. Hasil aset. 3. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong. 4. Layanan pendapatan desa. Nomor 2. Pendapatan transfer terdiri dari 1. Dana aset. 2. Bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten, dan retribusi daerah. 3. Alokasi dana desa. 4. Bantuan keuangan dari APBD di provinsi. 5. Bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota. Nomor 3. Pendapatan lain-lain terdiri dari 1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga atau yang tidak memikat. 2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, setelah membahas rekening pengkodean, kita akan membahas tentang
rekening pengkodean pada aplikasi Fiskaldes. Penyusunan daftar akun aplikasi Siskeodes. Penyusunan daftar akun aplikasi Siskeodes yaitu daftar akun dalam aplikasi Siskeodes disusun melalui menu data entry. Menu ini secara umum dibagi ke dalam 4 kelompok pengelompokan. Pengelompokan menu data entry terdiri dari yang pertama yaitu modul perencanaan, yang kedua modul penganggaran, yang ketiga modul penatausahaan, yang keempat modul pembukuan. Setelah membahas rekening pengkodean, kita akan membahas tentang menu perencanaan. Menu perencanaan. Menu perencanaan digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari Renstra, RPJM Desa dan RKP Desa. RPJM Desa dan RKPD Desa jadi satu ya. Dari data Renstra dan RPJM Desa akan dijadikan rujukan pada menu data Renstra Desa. Menu Renstra Desa ini digunakan untuk memasukkan visi, misi, tujuan, serta sasaran pemerintah desa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJM Desa. Langkah-langkah untuk memasukkan Renstra: yang pertama, klik tombol pilih desa terlebih dahulu. Kedua, tentukan desa yang akan diisi Renstranya. Untuk yang ketiga, klik tombol Renstra Desa sehingga tampak form seperti berikut. Yang keempat, pada tab visi, klik tombol tambah untuk memulai pengisian dan visi pemerintah desa. Entra tahun, data, Renstra, dan uraian visi. Yang kelima, setelah selesai mengentri, klik tombol simpan untuk menyimpan data dalam database. Yang keenam, pindah ke tab visi untuk mengisi misi desa sehingga tampak form seperti berikut. Yang ketujuh, klik tombol tambah untuk memulai mengentri misi pemerintah desa. 8. Isikan kode urut 2 digit angka dengan format kosong lengkapi uraian misi dan akhiri dengan tombol 9. Pindah ke tab tujuan sehingga tampak form. 10. Klik tombol tambah untuk mengentri data tujuan. 11. Isikan kode tujuan 2 digit dengan format kosong lengkapi uraian dan akhiri dengan tombol 12. Simpan ke tab sasaran hingga tampak form. 13. Klik tombol tambah untuk memulai pengentrian data sasaran. 14. Lengkapi nomor urut sasaran 2 digit dengan format 00, uraian dan akhiri dengan tombol simpan. 15. Ulangi proses input kembali dari misi yang kedua dan seterusnya. Pindah ke tab misi dan ulangi kembali memulai dari langkah 6 sampai langkah 14. RPJM Desa. Menu RPJM Desa digunakan untuk memasukkan data RPJM dan RKP pemerintah desa. Termasuk dalam data yang di-entry adalah paku indikatif setiap kegiatan pada setiap tahun RKP Desa. Langkah-langkah untuk memasukkan data RPJM Desa RKP Desa sebagai berikut. Pertama, klik tombol pilih desa terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan desa yang akan diisi RPJM Desanya. Yang ketiga, klik tombol RPJM Desa sehingga tampak form berikut. Keempat, pengisian data RPJM Desa dimulai dengan data bidang kegiatan dan dana indikatif untuk masing-masing kegiatan per tahun. Kelima, klik tombol tambah untuk memulai pengisian data bidang. Keenam, klik tombol untuk memilih bidang kewenangan yang akan dilaksanakan sesuai dengan RPJM Desa sehingga tampak form pilihan sebagai berikut. Ketujuh, pilih data kewenangan dari daftar pilihan dengan cara menyoroti biru pada tabel pilihan yang tersedia dan klik tombol PH. 8. Klik tombol simpan untuk menyimpan data yang terpilih. 9. Pindahkan tab data pada level kegiatan sehingga tampak form isian kegiatan RPM Desa sebagai berikut. 10. Klik tombol tambah untuk memulai pengisian dan rencana kegiatan. 15. Lengkapi data volume pelaksanaan, perkiraan biaya, sumber daya, waktu pelaksanaan, dan seterusnya. Kemudian akhiri dengan tombol 16. Ulangi proses pengisian hingga tahun ke-6 dan mengeklik tombol tambah. 17. Proses selesai. Setelah membahas menu perencanaan, kita akan membahas menu terakhir yaitu modul penganggaran. Inilah bab terakhir. Jadi,
desa yang bersangkutan pada tahun anggaran yang berjalan. Pada menu ini juga dilengkapi atribut kode kegiatan, lokasi, waktu, nama PTK DDP, keluaran, dan paku anggaran kegiatan. Kedua, menu pendapatan. Menu digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran pendapatan pemerintah desa. Pendapatan tersebut dapat berupa hasil pengelola tanah kas desa, hal pengelolaan pasar desa, dan hasil usaha dan lainnya, hasil swadaya, dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Menu belanja digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran belanja pemerintah desa. Penginputan data belanja dilakukan sesuai dengan bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan desa antara lain dapat berupa kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, atau kegiatan operasional kantor desa, kegiatan operasional BPD, kegiatan operasional RT atau RW, dan kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa. Isian data anggaran. Menu isian data umum desa digunakan untuk melakukan penginputan data pemerintah desa seperti nama dan uraian jabatan kepala desa, nama dan uraian jabatan sekretaris desa, nama dan uraian jabatan kepala urusan keuangan, nama dan uraian jabatan bendahara desa, dan juga status APB desa. Menu pembiayaan yang pertama. Menu pembiayaan pertama digunakan untuk melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan desa antara lain dapat berupa hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan pencairan dana cadangan. Menu pembiayaan kedua. Menu pembiayaan kedua digunakan untuk melakukan penginputan data pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan desa antara lain dapat berupa hasil penyetoran modal pemerintah desa dan pembentukan dana cadangan. Posting APBD desa. Apabila proses input data anggaran telah selesai dievaluasi, maka posting APBDes dapat dilakukan. Menu posting APBD digunakan untuk melakukan posting data rancangan APBDes, APBDes awal tahun, dan APBDes perubahan. Yang ketujuh, ekspor data anggaran. Isian data anggaran. Menu isian data umum desa digunakan untuk melakukan penginputan data pemerintah desa seperti nama dan uraian jabatan kepala desa, nama dan uraian jabatan sekretaris desa, nama dan uraian jabatan kepala urusan keuangan, nama dan uraian jabatan bendahara desa, dan juga status APB desa. Ternyata udah di ujung video aja ya. Terima kasih ya udah mau nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kasih like-nya dan komen ya. Dadah.